Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-soleha kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kurang apapun ya. Nah, hari ini bersama Ustazah Okta kita akan belajar mata pelajaran matematika. Lebih tepatnya pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Sebelum memulai kegiatan, KD yang akan dipelajari pada pertemuan hari ini adalah KD 3.1, yaitu menjelaskan dan melakukan penjumlahan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Tujuan pembelajarannya, Ustazah harap siswa dapat menjelaskan dan melakukan penjumlahan serta pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Sebelumnya, persiapkan terlebih dahulu buku paket matematika, senang belajarnya, serta alat tulis dan buku tulisnya ya. Sudah siap? Sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi ya. Yang pertama ada konsep pecahan. Di kelas 4, kalian sudah pernah belajar mempunyai bentuk-bentuk pecahan. Nah, bentuk pecahan ada 4 macam, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Pada pecahan biasa, A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Nah, selanjutnya kita lihat, kalian bisa buka halaman 3 pada buku paket matematika kalian ya. Nah, gambar yang pertama itu terdapat pada nomor 2. Di situ ada kertas yang dipotong menjadi 2 bagian, di mana kertas tersebut dilingkari 1, maka bisa dilambangkan dengan pecahan 1/2. Nah, selanjutnya ada yang nomor 3, potongan kertas berwarna biru. Di situ ada kertas yang dipotong menjadi 4 bagian, dan di mana salah satu potongan kertas tersebut dilingkari, maka itu dapat dilambangkan dengan 1/4. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat gambar berikut ini. Sampai sini paham konsep pecahan? Nah, kita ke penjumlahan pecahan ya. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa siapkan alat tulis dan bukunya ya. Catat yang menurut kalian penting di buku tulis. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan pecahan. Untuk melakukan penjumlahan pecahan biasa, coba dilihat dulu diagram berikut. Diagram pertama itu ada kotak pecahan dengan penyebut sama. Bila pecahan yang dijumlahkan dengan penyebut sama, maka jumlahkan pembilang pecahan saja. Penyebutnya akan tetap. Berbeda dengan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Pertama, kalian harus ubah penyebut setiap pecahan agar sama dengan menggunakan cara perkalian, silang, atau kupu-kupu. Kemudian baru dijumlahkan pembilangnya. Kalian masih ingat kan pembilang yang mana dan penyebut yang mana? Nah, kita langsung ke contohnya ya. Nah, coba kita lihat. Untuk contoh yang pertama, 2/7 ditambahkan 4/7. Hasilnya berapa ya? Nah, di soal ini penyebutnya sama ya, yaitu berapa? Yaitu 7. Dan cara pengerjaannya, coba dilihat, 2/7 ditambahkan 4/7 sama dengan, nah, jika seperti ini, atau jika penyebutnya sama, kalian langsung tambahkan saja. 2 ditambah 4/7 sama dengan 6/7. Coba, nah untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat gambar. Dan itu jika penyebutnya sama ya. Lain halnya dengan contoh yang nomor 2. Nah, untuk soal yang nomor 2,
Kalian bisa buka halaman 4 nomor 1. Nah, gambar tersebut adalah melambangkan 1/2 dan 1/3. Maka soalnya adalah berapakah hasil dari 1/2 jika ditambahkan dengan 1/3. Nah, penyebut dari soal ini berbeda. Maka hal yang pertama kalian lakukan adalah melakukan dengan perkalian silang. Nah, hasilnya berikut. 1 dikalikan 3 hasilnya 3. Ditambahkan 1 dikali 2 hasilnya 2. Diper 2 dikali 3 hasilnya 6. Maka jika penyebutnya sudah sama, maka bisa langsung ditambahkan, yaitu 5/6. Sampai sini paham? Paham ya, dapat dipahami ya. Nah, kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu soal cerita. Nah, untuk soal yang ketiga, Putri memiliki tali sepanjang 2/5 meter, sedangkan Riki memiliki tali 2/4 meter. Jika tali mereka disambung, maka panjang maksimal hasil tali yang disambungkan berapa? Nah, itu kalian tinggal tambahkan saja. Yang pertama, tadi yang diketahui 2/5 ditambahkan 2/4, ya kan? Maka seperti tadi caranya, menyamakan penyebutnya dengan cara kali silang. Yang pertama, ada 2 dikalikan 4. Selanjutnya ada 2 dikali 5 dan 5 dikali 4. 2 dikalikan 4 adalah 8. Dan 2 dikali 5 sama dengan 10. Diper 5 kali 4. Maka hasilnya 8 ditambah 10 diper 20. Maka hasilnya 18/20. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya adalah pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan masih sama caranya. Jika penyebutnya sama, maka tinggal dikurangkan saja. Jika penyebutnya berbeda, maka setiap penyebut disamakan terlebih dahulu dengan cara perkalian silang atau kubu-kubu baru dikurangi. Nah, contohnya pertama. Nah, coba dilihat. 8/9 dikurangi 3/9. Penyebutnya sudah sama kan? Yaitu 9. Maka bisa kalian langsung kurangkan. 8 dikurangi 3/9 sama dengan 5/9. Sampai sini paham? Nah, untuk contoh yang kedua, 7/8 dikurangi 3/6. Langkah yang pertama harus kalian lakukan yaitu perkalian silang. 7 dikalikan 6, 8 dikalikan 3, dan 8 dikalikan 6. Nah, 7 dikalikan 6 hasilnya adalah 42. Kemudian 3 dikalikan 8 hasilnya 24. Maka 42 dikurangi 24 diper 8 kali 6, yaitu 48, sama dengan 18/48. Nah, ini kan masih bisa dibagi atau disederhanakan. Maka penyebut dan pembilang masing-masing dibagi 2 agar lebih sederhana, yaitu 9/24. Sampai sini bisa dipahami? Nah, untuk contoh soal yang ketiga adalah contoh soal cerita, yaitu ibu memiliki persediaan gula sebesar 2/3 kg. Gula tersebut akan digunakan untuk membuat kue sebesar 4/7 kg. Berapakah sisa gula yang dimiliki ibu? Nah, kalian tinggal kurangkan. 2/3 dikurangi 4/7. Maka kalian dikalikan silang terlebih dahulu. 2 dikalikan 7 sama dengan 14, ya kan? Dikurangi 4 dikalikan 3 sama dengan 12. Diper 3 dikalikan 7 sama dengan 21. Maka 14 dikurangi 12 diper 21. Hasilnya 2/21. Nah, itu tadi contoh-contoh soalnya. Kalian bisa pelajari lagi ya. Jika belum paham, nanti bisa ditanyakan. Selanjutnya, Ustazah beri latihan soal ya. Nanti dikerjakan dan jawabannya bisa dikirimkan melalui grup. Nah, bisa ditulis terlebih dahulu soalnya.
Nah, sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan langsung ke ustazah. Nah, pembelajaran selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan untuk pecahan campuran. Ustazah harap kalian nanti bisa dipelajari terlebih dahulu ya, agar minggu depan kalian memiliki bekal dan lebih mudah lagi belajarnya. Nah, sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Selamat belajar di rumah ya anak-anak. Tetap semangat dan ustazah harap kalian selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.